Alhamdulillah baru-baru yang viral konten YouTube-nya saya konten baperin anak orang nomor satu. Oh, yang saya dengar-dengar sih anak bupati ya mas. Itu gimana mas? 3, 2, 1. Welcome to Rizpod. Rizky Fikru Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai host dan saya bersama narasumber yang bisa dibilang terkenal dengan baperannya. Alhamdulillah Ya, dengan siapa kalau boleh tahu? dengan Mas Juan, Mas. Oh, Mas Juan. Ya, Mas Juan udah berapa lama nge-YouTube, Mas? Alhamdulillah nge-YouTube udah hampir 5 tahun. 5 tahun, lama juga ya. Alhamdulillah. Itu Tapi- kontennya apa, Mas? Tapi baru-baru terkenal. Oh, baru naik ya, baru. Baru. Oh. Kontennya itu konten tentang prank dan baper. Suka baperin orang gitu ya. Alhamdulillah. Semua Bukan- genre Aja genre bahaya ini atau- kalau genre ini. cewek doang. Kalau genre semua genre boleh, tapi agak lebih dibatasi. Oh. Soalnya jangan sampai dibilang suka sama Iya. Nanti mungkin Banci Pangkalan juga ya itu bakal mendekat nih nanti. ya itu yang saya takutkan di situ sih. Oh, masnya berarti masih normal lah ya. Iya, masih Oke. normal alhamdulillah. Hmm. Syukurillah. Konten yang viral baru-baru ini apa, Mas? Alhamdulillah baru-baru yang viral konten YouTube-nya saya konten baperin anak orang nomor satu. Oh, yang saya dengar-dengar sih anak bupati ya, Mas. Itu gimana, Mas? Sebenarnya saya nggak tahu sebenarnya ini ya. Hmm. Cuman mungkin kalau boleh dibilang anak orang nomor satu. Anak Iya. orang nomor 1. Oh, iya. Nggak mau langsung di-spillin gitu ya, Mas. Iya, ya? alhamdulillah. Berani juga ini. Sebenarnya bukan berani sih, agak takut sebenarnya. Tapi sikat aja lah ya. Yang penting pede aja sih. Gitu. Yang penting konten juga lah. Iya. yang penting menghibur dan tidak keluar dari koridor. Ya, koridor. Penting batas wajar ya. Batas wajar. Punya ide konten gitu dapat dari mana, Mas? Awal mulanya waktu kuliah dulu ya. Dulu waktu kuliah bingung nih. Nggak Iya. punya pacar gitu kan. Oh. Lah jomblo, Mas gitu. Iya. Dulu waktu kuliah jomblo. Jomblo akut terus. Oh, iya. Terus bingung nih gimana nih cara mau juga dong kan dekat Oh. dengan cewek kan. Oh, iya, normal lah ya. Normal kan sebagai laki-laki. Mau juga punya apa ya, cewek yang diajak ngobrol, yang diajak pacaran kan gitu. Iya. Tapi realitanya ndak ada gitu. Berarti 180 derajat dari Masnya sekarang nih. Loh, kemarin jomblo, sekarang udah jago baperin cewek itu. Alhamdulillah. Suka ngeghosting nih Masnya kayaknya. Iya, boleh. Waduh. Gak apa-apa di ngomongin ini, Mas. Mungkin siapa tahu ada cewek-cewek yang marah gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur sampai sekarang juga masih susah juga dapat cewek, serius. Oh. Suka baperin doang ini. Suka baperin doang karena untuk mengisi hal yang belum pernah dirasakan gitu kan. Itu gimana, Mas? Cara kan susah ya kita, kalau saya sendiri kalau mau gombalin cewek nomor 1 di Dompu gitu ya. Ya dari pendekatannya juga susah. Masnya gimana tuh cara deketinnya pertama tuh? Sebenarnya ini hal yang mungkin spontanitas ya kalau boleh dibilang ya. Spontanitas. Karena yang ada di pikirannya Juan saat itu ya pokoknya gimana caranya saya bisa mandiri di dunia nyata ini gitu. Enggak, itunya cara deketin cewek itu yang nomor 1 itu. Oke, boleh. Oh, ini Itu langsung oke konteks langsung gitu ya. mau- Ya, saya juga penasaran, mungkin penonton juga yang di rumah kan, kita langsung cari tahu aja ini Iya. dari Masnya. Itu gimana, Mas? Sebenarnya itu Mas
kalau boleh jujur, Hmm. saya lillahi ta'ala polos aja gitu Mas ya. So polos atau emang polos tuh? Polos gitu Mas. Oh polos. Karena niatnya memang karena saya seorang YouTuber, Hmm. jadi harus seperti seorang YouTuber. Seorang YouTuber tuh gimana Mas? Saya belum dapat. Kalau boleh dibilang ya, hidup dalam dunia YouTube itu ya, dalam dunia maya Hmm. itu hal yang sangat sebenarnya sulit sebenarnya. Iya, iya. Karena kenapa sulitnya? Yang pertama kita harus PD-nya tinggi Iya. karena kita maunya ditonton oleh orang. Nah, iya. Yang kedua kita harus ciptakan personal brand karakter kita di dunia maya ini seperti apa ini yang kita ingin ciptakan gitu kan. Iya, iya. Terus siap juga dengan hal-hal yang tidak diinginkan dengan dunia konten ini, dengan dunia maya, Kayak gimana tuh? kayak haters gitu. Oh. Pernah Kayak- di head gitu Mas? Iya pernah. Sering. Malahan Gimana tuh head itu Mas? kalau boleh jujur ya, kalau boleh dibuka, perbedaan antara di dunia maya ya, di kota dengan di boleh dibilang di Dompu yang pembangunan ya, daerah pembangunan Iya, ya, iya. Berkembang gitu. berkembang ya, Iya. akan jauh berbeda gitu kan. Iya. Kalau di Jawa atau di kota besar kayak di Makassar gitu kan, tempat kuliah saya dulu, orang bikin konten, bikin video-video aneh itu hal yang biasa gitu kan. Biasa, iya, iya. Biasa. Oh, berarti ini nih hal baru lah ya. Heeh. Maksudnya bawa itu ke Dompu. Kalau di Dompu ini adalah hal yang sangat asing gitu kan. Iya, iya, iya. Contoh kayak gini, saya pernah megang kamera, dibilang orang aneh gitu kan. Iya, Mas. Iya, dibilang orang aneh. Dibilang, dia ini ngapain dilirik kayak orang aneh gitu kan, megang kamera gini kan. Dibilang ini anak aneh ya, dia megang kamera di jalan-jalan gitu kan. Iya. Di jalan-jalan megang kamera gitu. Ngomong-ngomong asal-asalan gitu. Tapi Masnya tetap tuh. Tetap. Yang namanya juga kita udah betul-betul mau masuk ke dunia YouTube, dunia maya, kita harus siap gitu. Siap dengan muka yang tebal. Tebal, iya, iya. Kok bisa Masnya dapat mental, ya kita bisa bilang mental lah ya, mentalnya udah kuat gitu tanpa pede banget. Itu dari latar belakang apa sih Mas? Kok bisa sepede itu di YouTube, tempat yang kayak bisa dibilang masih asing lah dengan konten. Iya. Sebenarnya kalau masalah PD, Dapat dari mana itu Mas? kepedean itu sebenarnya udah ada sebenarnya, udah ada. Hmm. Udah ada karena memang udah tahu kalau dunia ini dunia orang untuk orang yang pede gitu. Oh. Jadi kalau kita ndak pede di dunia ini ya kita ndak mungkin masuk di dunia YouTube. Jadi kepedean itu sudah ada sebenarnya. Oh, emang dari awal buat YouTube tuh udah dibuat dulu ya mentalnya itu ya. Iya, mentalnya udah Oh. dipersiapkan gitu. Oh, berarti nggak kaget-kaget amat gitu ya. Untuk masalah kagetnya sih udah enggak, karena banyak yang kita atau yang saya ketemukan itu di dunia per-YouTubean, apalagi dunia vlog dan prank baper ini hal-hal yang ya makan pahit garam lah gitu kan. Oh iya, iya. Hinaan gitu kan. Mm-mm. Terus cacian banyak yang kita dapatkan di sini. Iya, iya. Kan dari mental tadi udah pede, terus ada haters yang ngomongin di belakang gitu juga kan. Iya. Masnya nih tiba-tiba langsung mau gombalin anak nomor 1 di Dompu. Iya. Kayaknya kurang menantang yang tadi itu ya, Iya, langsung iya. mau ngegombalin cewek nomor 1 di Dompu. Itu gimana Mas? Kok punya ide kayak gitu Mas? Kalau boleh jujur, pada saat itu saya sedang merintis usaha gitu kan. Sedang ngerintis usaha yang memang usaha ini gimana caranya supaya bisa besar gitu kan. Iya, usaha apa itu Mas? Kalau boleh. Usaha yang saat itu yang saya jalani adalah usaha traveling mobil di JS Dompu dan ojek online di JS Dompu. JS Dompu namanya. Iya. Oh iya. Itu gimana sistemnya Mas? Mungkin penonton juga pengen tahu gitu ya. Sistemnya tuh gimana tuh?
Ya sistemnya kayak YouTube tadi, pede aja gitu. Beda aja. Enggak, itu apa ya? Programnya tuh seperti ojek atau gimana atau pesan traveling atau gimana, Mas? Kalau masalah traveling ini sendiri dia berbasis website. Dia berbasis website. Dan kalau ojek online ini sendiri dia bersifat WhatsApp. Oh, WhatsApp. WhatsApp. Oh. Orang mesen. Hmm. Mesen apa tuh, Mas? Orang mesen kayak makanan, minuman, terus barang-barang sebagainya, barang-barang belanjaan kayak gitu. Oh, kita juga kayak Masnya jadi ngirim gitu ya? Iya, kayak ngirim gitu. Pengirimnya juga. Iya. Oh. Oh ya, jadi dari bisnis itu si cewek ini make dong, Mas? Atau Alhamdulillah, gimana? make, alhamdulillah make. alhamdulillah sampai dapat juga. Oh, dapat. Maksudnya dapat nomornya Juan gitu dari Weh, oh. dari ojek online ini sendiri. Hmm. Alhamdulillah. Pesen dong. Alhamdulillah dipesan. Ah. Alhamdulillah. Bahagianya gitu. Nggak serius loh. Ini bahagia loh teman-teman. Dipesan sama orang nomor 1 itu bahagia gitu. Iya. Iya, suatu pencapaian lah ya. Iya, pencapaian suatu kebanggaan. Iya. Udah pesen, Masnya juga mikirnya, langsung ngegombal gitu ya. Langsung dipakai itu kesempatan tuh. Iya, kalau boleh dibilang numpang tenar gitu. Iya, nggak apa-apa sih. Iya. Jujur aja gitu. Numpang tenar sebenarnya di sini. Tapi masih kategori hal yang ndak di luar koridor gitu. Iya. Kalau gombalin istrinya orang baru salah gitu kan. Iya, itu baru salah. Itu Mas. baru salah gitu. Benar. Tapi kalau kita gombalin sama-sama single kan. Iya. Oh, berarti itu ceweknya single tuh. Maksud saya belum nikah gitu maksudnya. Oh, Maksudnya iya. sama-sama belum nikah maksudnya. Oh, oke. gitu. Yes, saya paham kok, Mas. Saya paham. Ya paham. Jangan apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa Iya. sih, Mas. Saya sih pengen sih. Pengen juga, tapi belum dapat ya. Belum dapat. Nanti coba. Boleh sih, Mas, boleh. Kayaknya saya harus join ke Mas ini. Bisnisnya ini. Kayaknya boleh ini. Oh, boleh. Tapi ada persyaratan. Oh. Nanti kita omongin di belakang lah ya, Mas. Nanti kita, iya boleh di belakang. Mungkin saya bisa dapat juga. Boleh. Alhamdulillah. Itu gimana, Mas? Pesen, Masnya udah tahu tuh dapat cewek gitu. Tiba-tiba Awal mula dari usaha pentol gila. oh, ceweknya pesen pentol gila itu. Pentol gila. Oh, pentol gila. Kebetulan pentol gila ini lagi booming saat itu. Oh. Lagi booming, Viral ya. viral. Ah. Berbarengan dengan usaha ini yang lagi viral sedikit-sedikit naik. gitu. Oh. Ketemulah, dapat juga WhatsApp-nya Juan gitu kan yang Oh, punya usaha ini. Iya. Akhirnya dihubungi pertama pergi masih belum gitu kan. Masih adaptasi dulu gitu kan. Oh, berarti pesennya sering tuh, Mas? Alhamdulillah sering makanan Iya. yang lain juga sering. Kirain tuh sekali pesen langsung Masnya gombalin gitu ya. Oh bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Itu gimana, Mas? Jalannya? Masih satu kali, mungkin perkiraan pesanan kedua. Oh, pesanan kedua. Baru. Nah. Pesanan pertama ya biasa bawa ke rumah kan gitu sebagai tamu, sebagai driver ojek online. Udah saya bawa dengan apa ya? Dengan sewajarnya gitu kan. Iya. Ya pesanan kedua baru ya udah timbul ide gitu kan. Oh, langsung timbul ide. Ide sebagai konten kreator gitu kan. Oke. Sekali lagi konten kreator ya. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, ini bahaya ini. Ini konteks yang berbeda ini. Oh, beda. Enggak. Kesempatan buat konten. Iya, sebenarnya lebih ke kreativitas anak muda gitu. Iya. Kita sebagai anak muda itu harus punya kreativitas yang tinggi. Iya. Selama kreativitas kita itu masih enak ditonton kayak gitu kan. Sebenarnya banyak sih kreativitas itu di luar Dompu ya, yang orang-orang luar Dompu, orang Jawa
kreativitasnya tinggi luar biasa. Iya benar. Banyak untuk jadi content creator tuh harus punya kreativitas yang sangat tinggi, Mas. Iya, masnya kreatifnya dalam hal membaperkan itu ya. Iya, itu personal brandnya saya di situ kuat Personal masalahnya. branding. Iya. Personal brandnya kuat di situ. Mau coba video yang lain ya, kayak Atau mungkin video-video. saya coba kita buat cerita aja lah ya Mas ya. Ada cewek yang di supermarket nih lagi Iya. belanja. Tiba-tiba Masnya pengen nih ngebaperin. Gimana tuh Mas cara ngebaperinnya? Oke, di minimarket ya. Iya, di minimarket. Dia lagi nyari kan. Masnya lihat. Yang saya lakukan itu pertama beli dulu belanjaan. Ah, Nah, belanjanya enggak usah yang terlalu wow ya, yang biasa-biasa aja, yang Oh, penting iya. bisa dijadikan konten ya. Iya. Terus kasih permen. Kasih permen. Oh, Beli dulu permennya ya. Beli permennya. Terus permennya kita pilih yang tulisannya I love you. oh, Yap. oh langsung gitu lah ya Mas. Iya. Oh, itu biasanya langsung baper tuh cewek tuh kayak gitu. Ya kurang tahu sih. Tapi yang jelasnya Ah, pasti baper. oh, sesuai pengalamannya Mas nih. Alhamdulillah pasti. Bisa tuh dapat kontaknya. Kalau kontaknya bisa, alhamdulillah. Woi. Sejauh ini yang pernah jadi sebagai konten kreator maupun jadi driver ojek online, alhamdulillah bisa. Oh, Dengan cara seperti itu. bisa deh. Bisa, Mungkin bisa. penonton mau nyoba gitu ya. Iya, boleh. Cari Cari permen. permen ya. Yang tulisan I love you, I habis love itu you. suruh baca. Oke. Atau suruh lihat lah gitu. Alhamdulillah pasti senyum sendiri. Oh, langsung. Memang ini pembahasan yang sangat menarik Mas ya. Tapi itu ilmu juga sih Mas. Ilmu banget itu Mas. Siapa tahu ada yang lama ngejomblo gitu ya, nonton ini tiba-tiba punya pacar setelah nonton ini kan kita nggak tahu ya Mas. Dia pakai permen itu Mm-mm. dapat kontaknya langsung jadian gitu gimana Mas? Iya, Wah, Mas karena ya menginspirasi ya. inspirasi itu. Tidak ditahu itu misalnya gini ya. Iya. Kita kasih permen, Mm. bisa kasih permen ke cewek ya, yang anak muda mungkin tiru misal saat mungkin mudah-mudahan ditiru, mudah-mudahan juga enggak gitu. Ambil sisi positifnya. Ambil sisi positifnya saja. Sisi positifnya apa? Misalnya anak muda nih tiru nih, terus dia ketemu cewek. Terus enggak ditahu tiba-tiba cewek itu berjodoh dengan dia. Iya. Menikah. Iya. Wah, Iya. berarti Nilai ada andil positif. besar nih Mas ya nih kayaknya. Alhamdulillah nilai positif itu Mas. Oh. Nilai mungkin bisa diambil sisi positifnya ya. Iya. Tapi kalau di sisi negatifnya jangan diambil, jangan diambil. Oh, jangan dibuat macam-macam lah ya. Jangan dibuat Jangan macam-macam dibuat gitu. macam-macam ya. Nah, itu kan contoh untuk yang di minimarket ya. Nah, kita kembali lagi nih contoh Masnya ngegombal cewek nomor 1 di Dompu nih gimana tadi tuh? Sebenarnya ini sesuatu hal yang sangat sulit ya. Suatu hal yang sangat sulit dan itu spontanitas sebenarnya. Sulitnya kenapa Mas? Sulitnya karena gimana caranya kita ini buat anak orang nomor 1 itu baper. Oh, Itu kesulitan pertama. hanya kelihatan mahal ya. Ya kelihatan kayak wow ini orang elit gitu Iya, kan. elit. Orang elit nggak mungkin lah skala ojek online gitu kan bisa buat baper gitu kan. Tapi Masnya langsung maju aja tuh ya. Langsung maju aja tanpa mikir panjang gitu kan. Iya. Yang namanya juga kalau kayak saya Mas ya yang udah terjun di dunia usaha. Kalau orang dunia usaha kan yang penting sikat aja dulu gitu kan. Urusan gagalnya urusan belakangan. Belakangan lah ya. Yang Belakangan. penting udah mencoba. Yang penting sudah mencoba, gagal atau tidaknya itu Urusan belakangan nanti aja lah gitu. Oke. Udah pesen itu di videonya Masnya diam dulu apa ya di depan rumahnya tuh. Ya di videonya itu diam dulu di depan rumahnya dan persiapkan mental. Mental ini ya yang susah ya Mas. Mental ini masalahnya yang sangat susah. Untuk gombalannya udah ada nih sebenarnya atau mental dulu? Kalau gombalannya belum ada. Oh, belum ada. Belum ada sama sekali.
Spontan dong berarti. Spontan. Oh. Yang terlintas di pikiran saat itu pokoknya harus berani dah gitu aja. Gimana caranya sesuatu yang terlihat bisa jadi bahan gombalan gitu. Gombalan. Oh. Misalnya lihat tembok, ya udah tembok itu harus jadikan sebagai bahan gombalan gitu kan. Suhu. Harus belajar lagi. Iya ya. Jangan sampai ketika bahas tembok ingat Spiderman ini. Sapi apa yang bisa nempel di tembok? Spiderman. Spiderman ya. Spiderman. Nah itu Mas yang ngelihat apa tuh waktu itu? Saat itu kepikiran yang ada di pikirannya saya makanan. Makanan. Ya, karena yang saya pegang saat itu adalah makanan. Ya. Kalau seandainya saya megang cincin, anggaplah kalung cincin atau cincin tangan, Iya. ya mungkin ya bisa jadi itu jadi bahan gombalan gitu kan. Wah itu bukan gombalan Mas, kayaknya mau tunangan. Oh, tunangan ya? Iya Mas. Masnya juga kayaknya pengen cepet-cepet. Oh iya, nih, iya. aduh. Bukan Ngomong- hanya mau ngegombal, kayaknya mau tunangan juga Masnya nih. Oh iya. Cuman kalau bahas cincin ya pasti yang lain ya gitu ya. Jangan dulu. Nah itu Mas yang ngeliat apa itu Mas? Yang Ngelihat saat itu makanan yang di tangan. apa tuh makanannya Mas? Makanannya itu pentol gila. Pentol gila juga. Iya, pentol gila. Oh, Saat itu lagi viral itu makanan itu. Pentol Iya. gila lagi viral. Dan alhamdulillah mungkin inspirasi dalam hitungan detik ya. Dalam hitungan mungkin 3 detik lah. Saat itu muncul tiba-tiba bingung nih, apa nih? Tiba-tiba masuk gitu. Ya. Ya udah pentol gila. Oh. Ya udah gimana nih caranya ini jadi bahan gombalan ini gitu kan. Ya. Terus masuk tuh ya. Terus tiba-tiba ya udah dah bikin aja sesuatu yang berkaitan dengan gila. Ya. Dari gila Dari terus gila, dirangkailah kata-katanya gitu. dihilangin gimana Mas? Saya kan bukan tukang baperin Iya. ya Mas ya. Mungkin saya kurang nangkep nih. Gimana Oke. tuh Mas? Dari kata-kata gila, pentol gila kan. Heeh. Ya udah gimana caranya saya harus rangkai gila ini jadi sebuah kata-kata yang membuat orang itu senang atau baper. Nah, saat itu terlintas, ya udah dah. Saya bikin aja dah kata-kata ini. Gila. Yang terlintas tiba-tiba gila tanpa melihatmu. Oh. Tiba-tiba Iya. Oh, gila tanpa melihat. gila tanpa melihatmu. Tiba-tiba itu yang spontanitas terlintas gitu kan. Terlintas di otaknya Mas ya. Terlintas di otak. Pokoknya ndak periksa ini mau diterima atau tidak gombalannya, ini mempan atau enggak. Yang jelas saat itu pasrah aja dah gitu. Pasrah aja. Kalau ndak baper ya saya juga yang jadi bahan bulian gitu. Tapi kayaknya ketawa sih saya lihat di videonya juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu sesuatu yang sangat membanggakan bagi diri saya. Membanggakan lah ya. Kita apresiasi dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baperin orang apres ya. Ya nomor 1 lagi ceweknya ya. Iya, Kita alhamdulillah. apresiasi. Alhamdulillah. Terus itu gimana Mas selanjutnya tuh? Selanjutnya Emang nggak apa-apa tuh kontennya? sebelumnya udah minta izin pas Oh. terakhir konten itu kan udah minta izin. Mm-mm. Diizinin alhamdulillah. Oh diizinin. Diizinin pas pada saat percakapan di videonya ada itu diizinin alhamdulillah. Tapi pada saat berikutnya lagi masih ada babak kedua sebenarnya ini. Oh masih ada babak kedua. Masih ada babak Gombalin lagi berarti ya? Bukan, ini Oh, sebenarnya lebih secara kebetulan. Oh kebetulan. Berarti baik banget ya boleh masukin konten. Alhamdulillah kalau boleh saya jujur ya. Kalau boleh saya jujur, baru pertama Ya. ada seorang pemimpin yang merakyat. Yang merakyat. Kenapa saya bilang merakyat? Saya sebagai ojek online pas pertama kali masuk di rumah orang nomor 1, alhamdulillah Mas diizinin Mas. Kayak biasa saja gitu. Iya. Kayak ya udah ini masyarakat kita juga loh gitu kan. Iya benar. Tanpa saya masuk itu Mas, tanpa kayak kamu
datang apa ke sini ngapain gitu kan. Nggak ada ditanya gitu. Alhamdulillah Mas. Oh, Ini sampai saya bilang, wah ini orang hebat ya, saya bilang. Ini pemimpin humble ya. Dompu yang sangat humble dan sangat merakyat. Gila. Dan kalau boleh jujur Mas ya, anaknya juga sangat merakyat Mas. Fleksibel. Ketemu siapa aja enak. Ayo gitu ya. Ya, lebih ke chemistry-nya kan biasanya gini kan Mas. Kalau orang yang lebih tinggi stratanya Mas ya. Iya. Ojek online ya. Iya. Apalagi ojek online itu kan nama yang sangat bawah ya gitu kan. Kayak ya udah ojek dah kan gitu kan. Tapi ini enggak. Sangat mengapresiasi gitu kan. Iya. Sangat mengapresiasi kayak ya udah ojek Kita online tuh sama. kita sama gitu. Kita sama. Kita Sama. berusaha pokoknya gitu ya. Iya, kita sama, enggak ada pembeda gitu. Nggak ada yang membedakan kamu dan aku. Iya, Asik. kamu dan aku antara kita berdua. Kita berdua. Aduh, saya kayaknya baper nih. Takut baper saya nih. Bahaya Mas kalau sama-sama cowok Mas. Ya, kita lanjut ya. Iya, Mas. Nah, itu ada sesi kedua katanya tuh. Itu gimana, Mas? Ini sesi kedua. Itu sama. Terlanjur kan udah ditanya ya. Iya. Sesi kedua alhamdulillah saat itu saya kerja juga sebagai ojek online. Ketemunya lagi duduk nunggu orderan ya kayak gitu. Iya. Nunggu orderan di Rock and Chicken. Nah, tiba-tiba pas saat itu nunggu orderan hadap ke depan gitu kan, hadap ke Rock and Chicken. Iya. Ketemu lagi gitu kan. Oh, ketemu lagi. Ketemu lagi. Saling sapa tuh. Nanti ini part kedua ya, dipotong aja. Ini part keduanya nih. Oh, paling. Iya.